Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi dengan saya Samblek, orang yang tidak punya apa-apa karena segalanya hanya Allah yang punya. Nah, di video kali ini kita akan membahas ciri-ciri dari bambu buta. Dan kita akan mengulasnya, apa pesan yang terdapat pada bambu buta ini. Nah, dan beserta khasiat-khasiatnya ya. Oke. Bagi yang baru menemukan channel ini, monggo silakan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah mengganti rezeki yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan tentunya lebih berkah lagi. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Oke. Kita akan bahas tuntas. Simak. Siro elingo marang Allah lan Rasul. Nah, kita kali ini pembahasan tentang masih seputaran bambu ya. Nah, bagi pecinta bambu, monggo kita sharing bareng, kita belajar bareng. Saya pun masih belajar, dulur pun juga masih belajar di luar sana. Tidak ada manusia itu yang tidak belajar, karena di saat hidup itu selalu belajar, dan belajar ya. Oke. Nah, sebelum saya mulai, tidak lupa saya ucapkan salam santun untuk suhu-suhu yang di luaran sana. Rahayu untuk semua. Salam satu rumpun bagi semua pembolang yang ada di Nusantara ini. Oke, kita pecinta bambu unik harus saling jaga silaturahmi. Oke, siap. Nah, ini ya ciri-ciri dari bambu buta. Nah, yang ini normal ya, ada tumpinya. Nah, yang tengah ini kosong tanpa tumpi. Tumpi camplang atau mata ya, mata bambu itu tidak ada sama sekali. Coba ya, saya pelankan. Nah, yang ini normal. Nah, ini keluar, ini tidak keluar ya. Ini keluar. Ini ciri-cirinya ya. Tumpinya pun tidak keluar. Nah, ini polosan dia, bahkan seperti rotan. Kalau saya bilang seperti rotan ya, mirip dengan rotan. Nah, itu yang dinamakan bambu buta. Yang saya pegang ini bambu buta dari bambu ori ya, bambu ori lanang atau dibilang bambu buntet. Nah ya, ini dari bambu buntet, tapi dia buta ya, tanpa tumpi atau tanpa mata atau tanpa camplang. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, ini banyak dipercaya orang bisa mengendalikan energi negatif di sekitar kita ya. Ini banyak orang yang mempercayai itu, dan bahkan ini bisa melumpuhkan ilmu-ilmu hitam ya, biasanya maling-maling. Makanya kalau di rumah-rumah zaman dahulu ini itu selalu disediakan mungkin sepanjang 1,20 meter ya, itu ditaruh di samping pintu itu untuk itu ya, untuk penjagaan. Ada maling sikat pakai itu ya. Itu hanyalah kepercayaan. Mohon maaf bagi yang tidak percaya ya, monggo silakan. Saya di sini hanya share pembahasan tentang apa sih yang dikagumi dari bambu ini. Kalau kita di sini sebagai pecinta bambu unik hanya mengagumi kuasa Allah dengan keunikannya ya, karena keunikan Allah itu tiada tara. Ya, ini kosong bener ya. Nah,
keunikan Allah itu tiada tara. Nah, di samping tentang khasiat-khasiat tadi itu yang dipercayai orang-orang lama, ini kita akan bahas tentang pesan apa yang disampaikan oleh bambu buta ini ya, pesan apa untuk kehidupan kita sebagai manusia sekarang ya. Apa yang terkandung di dalamnya. Nah, ini kalau saya kaji dari kata-kata buta ya, berarti artinya tidak melihat. Nah, artinya saat kita berteman pun kita tidak boleh pandang bulu ya, mau teman kita itu kaya, mau teman kita itu miskin, kita harus tetap jaga pertemanan. Mau teman kita itu direktur, mau teman kita itu orang tukang nyari rongsok sekalian ya, kita harus tetap jaga pertemanan. Kita lebih baik perbanyak teman tanpa pandang bulu. Nah, ya itu dari filosofi buta. Ada lagi, filosofi buta itu kita gambarkan sebagai kita jangan silau terhadap keadaan orang lain. Maksudnya dalam artian gini, kita tidak boleh silau dengan harta orang lain, tidak boleh silau. Boleh kita terinspirasi dengan kekayaan orang lain, boleh ya. Kita sebagai support kita itu untuk maju itu memang kita harus melirik ke atas, kita harus melirik yang lebih baik lagi, itu boleh. Tapi tetap tidak boleh silau, karena kalau kita sudah silau terhadap harta, kita akan timbul di diri kita itu iri dan dengki. Nah, itu yang terkandung, pesan-pesan yang terkandung dari bambu buta ini ya. Makanya kita sebagai manusia ya, tetap harus menutup mata dengan kesilauan dunia ini ya. Kita harus tetap mantep marang Sang Hyang Kuwasa ya. Kita tetap mantep marang Sang Hyang Kuwasa. Jadi pejamkan matamu untuk menghadap selalu ke Tuhanmu. Nah, itu intinya ya, itu intinya. Lah, kita sebagai pecinta bambu unik ya, sebagai pecinta bambu unik, kita kalau bisa ini ya, mohon maaf ini bagi dulur-dulur semua, juga bagi saya ini pribadi ya, jangan kok kita itu wah ini khasiatnya ini aja, jangan. Kita itu pesannya aja, memang pada dasarnya ada bambu-bambu itu yang mempunyai tuah tertentu ya, tapi kan tidak semua bambu. Nah, kan tidak semua bambu. Akhirnya ntar sebagai pecinta bambu baru, orang baru yang baru mencintai bambu akan terperosok bro di situ. Ya, makanya kita kalau ada teman atau dulur yang baru menyukai dari bambu unik, kita jabarkan aja filosofinya atau kajian yang ada di dalamnya. Itu aja. Itu lebih lebih real. Kalau kita ntar ini bisa seperti saya bilang tadi, ini bisa melumpuhkan ilmu hitam ya. Ntar saya kalau tidak bisa membuktikan gimana? Nah itu ya, itu aja. Makanya kita filosofinya aja. Filosofi kebaikan itu ada di bambu ini. Maksudnya filosofi kebaikan yang terkandung di dalam bambu ini itu akan membawa kita lebih baik dan lebih baik lagi ya. Kalau kita ketuhanan, yang ke religiusnya, yaitu tadi kita menutup mata untuk dunia ya, kita tetap mantep marang kuwasa itu. Kalau kita untuk kehidupan kita terhadap kanan kiri kita, yaitu kita sambung silaturahmi tanpa pandang bulu. Itu pesan atau makna dari bambu buta ya.
tanpa pandang bulu lah. Itu ndak usah Kak sampean pandang wah teman saya itu harus ganteng-ganteng, tidak, harus elek-elek, tidak. Mau ganteng mau elek, mau kaya mau miskin, kita tetap menyukai mereka tanpa ada batasan ya. Makanya salam saya selalu salam bablas welas selawase. Nah itu salam bablas welas selawase itu artinya kita besarkan cinta kita tanpa ada batas ya. Besarkan cinta kita terhadap seduluran semua, terhadap kanan kiri kita, terhadap bahkan terhadap kalau religiusnya terhadap Allah. Kita harus benar-benar cinta. Jangan kita kok pengen ridhonya Allah tapi kita tidak pernah ridho untuk ibadah sama Allah. Lah itu manusia sekarang, mohon maaf saya juga gitu merasanya. Kita kadang ibadah kayak berat sekali, tidak pernah ridho. Kita itu ibadah terhadap Allah itu tidak pernah ridho, tapi kita mengharap ridhonya Allah. Nah itu ya, oke. Ntar kalau penjabarannya terlalu panjang mungkin dulur-dulur bosen ntar ya. Ntar kapan-kapan kita ulas lagi. Masih banyak yang terkandung makna yang terkandung dari bambu buta ini ya. Oke, cukup sekian. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam tutur kata saya atau dalam penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanyalah wayang yang selalu bertepatan dengan kurang dan salah. Karena yang maha lebih dan yang maha benar hanyalah yang kuasa, Sang Hyang Nyawiji. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bablas welas selawase, tetep eling lan waspodo. Eling marang pangeran, waspodo marang tumindak. Oke, tindakan kita semua, tata cara kita semua dalam hidup, kita harus jaga kestabilannya. Oke, siap. Semoga bermanfaat video-video dari saya. Oke. Salam pecinta bambu unik Nusantara. Cakep.